Ilmu Kesempurnaan Jawa. Kitab Tasawuf Jawa, suluk Syekh Ngabdul Salam. Hakikat ilmu yang ketengahkan ini digubah dalam tembang macapat agar dijadikan pegangan maknanya, demi kelestarian ilmu kesempurnaan, ilmu sejati, untuk diamalkan dengan sungguh-sungguh dan untuk selalu ditingkatkan. Aku mulai dengan memuji, mengagungkan asma Allah yang maha pemurah di alam semesta, yang maha pengasih di alam akhirat, yang dipuji tiada hentinya, menganugerahi mereka yang dikasihi dan seluruh umat manusia. Kedua, aku memuji kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agama sebagai Nabi penuh rahmat, pemimpin semua rasul, kekasih Tuhan yang Maha Esa. Selesailah ucapan puji, ada seorang pendeta, Syekh Ngabdul Salam namanya, bertapa di sebuah padepokan lamanya tak terbilang, diterima oleh Yang Maha Agung, dikabulkan segala permohonannya. Ketika dihadap muridnya, Raden Sastrawidagda, sang pertapa lembut sapanya, "Anakku, majulah ke depan." Murid itu maju bersujud seraya berkata, "Sang Begawan, hamba mohon diwejang. Hamba ingin mengetahui cara orang mengerjakan salat, hakikat dan makrifat, syariat dan tarikat yang termuat dalam salat. Hamba mohon petunjuk." Sang Begawan mesra jawabnya, "Pertama, yakni takbir, ucapkan fardu salat, ada 18 banyaknya. Kedua, disebut niat. Adapun takbiratul ihram itu terdiri atas 8 huruf, yaitu lafal Allahu Akbar. Yang pertama huruf alif, alif kamil namanya. Lam awal yang kedua berkedudukan sebagai ahadiyat. Lam akhir yang ketiga berkedudukan sebagai wahdat. Huruf ha yang keempat wahadiyat namanya. Alif yang kelima disebut mutakallimun wahid. Yang keenam kaf kabira. Ketujuh ba rububiyah. Ra rabiul setingkat kun. Seluruhnya genap 8. Yang kedua yakni niat tadi mencakup 3 hal, kasdu, tahrul, dan tahyin. Kasdu berarti maksud hati, tahrul berarti pernyataan dengan ucapan atau lafalhu, tahyin berarti perbuatan yang tampak. Yang disebut insan kamil, apabila engkau belum mengetahui makna takbir itu tadi, perbuatan salatmu tak berguna. Lebih baik engkau bermain saja sambil bersenandung aninong-aninung. Adapun yang ketiga, yakni berdiri, asal dari api yang sebenarnya itu cahaya yang berada dalam jasadmu. Oleh karena itu, kembalikanlah kepada asal cahaya, yakni insan kamil mulanya. Keempat, membaca Fatihah. Telah kuterangkan dahulu, melengkapi dirimu. Kelima adalah ruku. Keenam tumaknina. Yang dimaksud tumaknina pada waktu engkau ruku, kembalikanlah ke asal angin. Ruku berasal dari angin, yakni angin napas. Nyawa yang jiwanya tak bernabas, maka kembalikanlah kepada asalnya, yakni ahadiyat mula-mulanya. Ketujuh disebut iktidal. Kedelapan tumaknina. Pada waktu engkau beriktidal, lafalnya seperti takbir, mengerjakannya dengan tertib. Tumaknina, memusatkan diri pada insan kamil. Kesembilan ialah sujud. Kesepuluh tumaknina. Mengapa tumaknina?
Karena dalam bersujud mengembalikan air, kembalikanlah air itu ke asal mulanya, yakni darahmu yang berasal dari wahdat. Ke-11 kemudian duduk, ke-12 tumak nina. Ketika engkau duduk dalam salat, jangan melupakan tumak nina. Mengapa demikian? Karena duduk berasal dari tanah, jasadmu yang tampak, yakni tanah yang suci. Kembalikanlah kepada wahidiyat. Tamatlah asal mayat. Ke-13 ialah duduk tahiyat. Ke-14 membaca at-tahiyat. Bacaan itu dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Mulia, persembahan orang yang akan mati, menyebabkan makdum sarpin tak sehati. Oleh karena itu, ketahuilah anakku, bila engkau tidak menghayati selamanya, bila engkau tidak menghayatinya selamanya, selagi hidup maupun sesudah mati. Adapun yang ke-15, membaca salawat Nabi Muhammad. Ke-16 ialah tertib mualat. Yang dimaksud dengan tertib ialah urutan secara teratur dalam alam maut, alam kandungan dalam Ka'bah, berlaga dalam samudra kemuliaan Sri Baginda, turun naik bukit. Ke-17 mengucapkan salam. Adapun yang diberi ucapan salam ialah sahabatnya yang berada di samping kanan dan kirinya, agar mereka tiada bertingkah di dunia dan di akhirat. Jikalau telah tahu, maka harus mengenalnya, bagi madu dengan nira. Demikianlah penjelasannya. Camkanlah anakku, orang bersembahyang itu pada hakikatnya menyembahyangkan jisimnya sendiri. Oleh karena itu, engkau harus menghayatinya. Muridnya mengucapkan terima kasih seraya bersujud. Ada lagi seorang murid yang lebih pandai, berasal dari Garbaritna. Ia lebih cerdik, cakap, cerdas, tangkas dan terampil. Cahayanya bagaikan bulan. Murid itu diberi nama oleh gurunya Kiai Ngabdul Salam. Murid itu diberi nama oleh gurunya Kiai Ngabdul Salam, Raden Surya Sumitra. Pada pukul 7 malam, Raden Surya Sumitra merasa gelisah. Ia segera pergi ke padepokan. Tak lama ia telah tiba, lalu menghadap gurunya. Ia bersujud disambut sang pertapa dengan ucapan mesra. Anakku, duduklah. Mengapa engkau datang tengah malam, berbeda dengan kebiasaannya? Raden Surya Sumitra menjawab dengan rendah, Rama, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Kemarin siang hamba pergi ke masjid. Di situ ada seorang lelaki amat pandai. Hamba selalu disodori pertanyaan bermacam-macam sehingga hati hamba merasa gelisah. Begini pertanyaannya. Ada tanah terpendam dalam tanah. Ada air terendam dalam air. Ada matahari terjemur dalam teriknya. Ada api terbakar dalam nyalanya. Ada janda muda belum pernah bersuami. Ada perawan telah bersuami. Ada telur dapat berkokok. Ada jejaka telah beristri 4. Ada orang makan setiap hari selalu lapar. Sebaliknya, ada orang yang makan sekali saja kenyang selamanya. Ada orang cebol mengungguli tinggi gunung. Bok limaran tenunnya kain peringsing. Sekali tekan telah berwujud kain. Dan tekanan kedua telah memotongnya. Ada orang lumpuh, kabarnya berkeliling dunia. Ada lampu menyala tanpa sumbu dan daun. Dan ada daun hijau tanpa pohon. Ada orang mencari air berpikulan air. Ada orang mencari api, padahal ia sedang menyalakan api. Ada katak menyeliputi liangnya. Ada kerangka merasuk dalam keris. Ada perahu bermuatan samudra. Ada kuda berlari kencang dalam kandang. Dan ada lagi bekas telapak kaki bangau yang terbang. Ada anak sulung berkakak dan anak bungsu beradik. Dan air mancur tanpa telaga.
Bagaimana, Rama? Hamba mohon petunjuk. Mohon dijelaskan secara gamblang. Syekh Abdul Salam menjawab, itu ibarat yang amat dalam artinya, yang dibicarakan dalam kitab Sanusi. Tanah terpendam dalam tanah ibarat jasad munah, yang sesungguhnya dikendalikan oleh kehendak. Si empunya kehendak itu memiliki asal yang sama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan. Adapun air terendam dalam air, itu ibarat hayatmu, yang terkendali oleh sifat hidup. Sifat hidup itu tak berbeda, sama warnanya. Api terbakar dalam nyalanya, ibarat wujudmu yang dikendalikan oleh wujud Sang Pencipta. Lebih membingungkan, matahari terjemur dalam teriknya, yakni ibarat rasa hati manusia sebagai kaula yang dikendalikan oleh rasa sejati. Seluruh rasa terkendali oleh zat panas. Telur dapat berkokok, maksudnya ialah bila engkau tiada berterus terang, gemparlah pergolakan dalam hati. Janda muda belum pernah bersuami, ibarat orang yang menguasai ilmu pengetahuan telah menguasai isi berbagai macam buku, tetapi belum mengenal ilmu sejati, baik tingkat permulaan, menengah maupun akhir. Yang dimaksud perawan telah bersuami ialah ibarat orang Jawa yang pandai, tetapi tak dapat mengaji Al-Quran. Ia telah menguasai segala ilmu terhadap ajaran ilmu sejati, yang menguasainya baik tingkat permulaan, menengah maupun akhir. Ia menguasai seluruhnya. Jejaka telah beristri 4, ku beritahu bahwa ungkapan itu ibarat jiwa yang mulia, agung yang beristrikan 4, yang bersifat pemula, abadi, kuasa dan terpilih, yang bergelar nafsu mutmainnah saat Tuhan penyertanya. Maksud makan setiap hari selalu lapar ialah ibarat sembahyangmu yang sia-sia karena engkau belum mengetahui syarat rukunnya. Maksud makan sekali saja mengenyangkan, kenyang selama hidup ialah ibarat engkau telah dapat beribadah haji, telah tampak dalam cahaya terang, tentu kenyang selamanya. Si cebol mengungguli tinggi gunung merupakan isyarat agar engkau berhenti, tiada meneruskan. Maksud limaran menenun kain geringsing, sekali tekan berwujud kain, 2 kali tekan telah memotongnya. Ialah ibarat napasmu pertama masuk, kedua keluar. Yang dimaksud si lumpuh dapat berkeliling dunia, yakni ibarat orang yang ngeraga sukma, rohnya dapat mengetahui seluruh isi dunia. Maksud lampu menyala tanpa sumbu itu nak, saat Tuhan yang tampak tanpa memerlukan sumbu. Daun hijau tanpa pohon ialah ibarat cahaya yang disebut Nur Muhammad bersemayam dalam jasadmu, bersemayam dalam insan kamil. Sebenarnya pilihannya ialah orang yang sudah tahu, yang diperlihatkan hanyalah amal yang nyata, mencari air berpikulan air. Ibarat hayatmu, jadi kegelisahan hati selamanya berada dalam diri malaikat mukarrabin. Dugaan bahwa malaikat mukarrabin itu di langit tidak benar. Ia bersemayam dalam dirimu, mencari api padahal ia sendiri sedang menyalakan api. Kuterangkan bahwa sebenarnya ungkapan itu ibarat engkau selamanya mencari ketetapan hati, iman yang suci. Yang dimaksud iman suci ialah insan kamil nak. Ia menetap dalam dirimu. Adapun katak menyelimuti liangnya, katak ibarat jasadmu, liang ibarat Nabi Muhammad, kerang semerang merasuk ke dalam keris. Kuterangkan bahwa sebenarnya ibarat itu melambangkan keadaan kelak yang sesungguhnya bila ajal telah datang. Kerangka adalah lambang jasadmu, keris merupakan isi jasad. Bila engkau telah selesai menuntut ilmu, tuntut silih berganti cobaan pada dirimu. Sedangkan perahu bermuatan samudra, perahu merupakan lambang jasadmu. Insan kamil pun dilambangkan dengan perahu. Kuda berlari kencang dalam kandang, maksudnya ialah bahwa ungkapan itu lambang 3 nafsu anugerah dari Tuhan yang bersemayam dalam kalbu. Sebagai kandangnya adalah insan kamil, yakni asal usul rasa.
Bekas telapak kaki bangun terbang adalah lambang mimpi, tanpa arah, tanpa wadah, tanpa wujud, tanpa rupa yang jelas. Carilah bekas telapak kosong, itulah insan kamil, yakni ayah yang sebenarnya. Anak sulung berkakak, anak sulung ialah roh rabani, yakni raja segala roh. Sedangkan kakaknya ialah saat gaib, yang dicamkan sewaktu membaca Allahu Akbar. Hal itulah harus kau perhatikan. Anak bungsu beradik, anak bungsu ialah roh nabati, sedangkan adiknya ialah jasadmu. Makna air mancur tanpa telaga ialah bahwa telaga melambangkan hayat yang memerlukan puasa tunggal. Bekas telapak kaki bangun terbang juga bermakna santri yang mengaji ke Ponorogo, mencari bekal kesempurnaan setelah ajal. Jika ada orang yang membicarakan ilmu gaib yang amat tinggi, mereka tak mau mendengarkannya karena menganggap ilmu sihir. Demikianlah anggapan para ulama. Raden Surya Semitra hatinya lega mendengarkannya. Ia telah menghayati seluruhnya, lalu memundiri dengan cepat. Bersambung.